Luar biasa. Teman-teman semua kalau boleh bisa lebih dekat karena ini acaranya penting sekali buat teman-teman semua. Bagaimana kita merubah mindset kita dulu. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana memulai bisnis Hayu dan mendapatkan 100 juta pertama. Terima kasih. Nama saya Yus Harno Ahmad ya. Saya dari Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Teman-teman semua sudah tahu. Saya umur 39 tahun. Saya pengalaman di dunia network marketing itu sudah alhamdulillah sudah 19 tahun ya. Karir saya mantan pegawai negeri sipil di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Saya eksekutif marketing dan SPV di Astra Daihatsu Motor. Saya juga owner di showroom mobil PT Altis Motor Gorontalo. Saya wakil ketua Departemen Hukum dan HAM di Badan HAM ya, Badan Advokasi ya. Juga ketua bidang investasi ikrar di HIPMI Kota Gorontalo. Saya juga ketua DPD Pengusaha Gula dan Terigu APT Provinsi Gorontalo, anggota real estate, financial advisor PT Mitra Sekuritas Bursa Efek Indonesia. Saya wakil piala berjangka komoditi di Equity Works ya, Bursa Berjangka Indonesia. Saya juga direktur Pertanian Komoditi Nusantara. Saya trainer dan bukakan pasar modal forex dan cryptocurrency. Dan terakhir trainer hipnosel, NLP dan hipnoterapi. SQ, pernah dengar ya seperti ini? SQ semua ya. Ya ini saya di HIPMI, saya di Mokernas Fikri, saya juga di DPP Badan RI. Ya, ini juga Rakornas Komoditi Nasional di bidang di Bangka Belitung. Ketua RI Gorontalo, Ketua FPT, NDT. Nah, kalau teman-teman PMBO ini pasti kenal. Saya bermain di dunia network. Ah, ini pernah siapa itu yang pernah di sana, ya kan? Kenal ya? Apalagi di sini, ada yang di sana lagi kenal kan? Nah, sama. Ya, kita teman-teman juga di dunia network. Saya juga di Wakil Fire ya, berjalan di atas api, hipnoterapi, ya kan? Berjalan di api, mau? Nanti tertraining. Ya, saya juga komisaris di PT Lintas Komoditi Nusantara. Ini beberapa bintang 2 di termasuk ini Kapus PT ini Pak Fuad Basyar. Saya juga di beberapa negara di Asia ya, di sana Jepang, di ini ya, di Singapura, Penang. Dan juga trainer motivator di berbagai bisnis network marketing. Ini Jiva. Ini pernah di sini waktu itu tahun lalu, ya kan? Ini teman-teman ini orang-orang Jawa Tengah semua yang ada di sini nih. Pernah dengar ya? Pernah lihat ya? Pernah ikut ini? Nah ini waktu cryptocurrency di Blora. Ini ya, kalau main kripto pasti kenal ya. Oke. Terima kasih. Apa sih itu MLM? Tahu nggak MLM? Tahu ya? MLM itu apa? Mulut lewat mulut atau multi level marketing. Saya sudah trauma dengan MLM. Semua pada trauma? Ya? Trauma nggak MLM? Enggak ya? MLM itu apa? Menipu, hanya iming-iming. Tahu nggak? MLM itu pekerjaan tidak bergengsi. Benar? Ini yang ada sering Anda ketemui di lapangan. Orang kalau kita ngomong tentang MLM pasti dijawab seperti itu kan? MLM itu hanya menguntungkan orang yang di atas. Ya? MLM itu kerjanya di target. Benar? MLM itu kerjanya cari-cari orang. Paham ya? MLM itu kerjanya jual-jual barang. Tahu? MLM itu baru membangun jaringan, MLM-nya bubar. Kebanyakan ya. Dan produk banyak di online dengan harga murah. Benarkah demikian? Anda tahu MLM itu banyak sekali orang sukses. Tapi banyak sekali juga yang enggak sukses. Benar nggak? Halo? Hai, ya, jawabnya hai. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau saya jawab hai, halo. Halo? Hai.
MLM itu di mata orang-orang sukses. Nih, Donald Trump, tahu nggak presiden Amerika, ya kan? Dia bilang, jika saya kehilangan segalanya dan harus memulai lagi, saya akan bergabung dengan perusahaan MLM. Kenapa dia berkata demikian? Karena semua itu dia dapatkan dari MLM. Hanya MLM yang bisa seperti itu. Di perusahaan lain nggak ada. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, MLM itu menipu, hanya iming-iming. Saya tanya, di mana yang MLM itu hanya menipu? Iming-iming. Kalau memang menipu, harusnya dia sudah ditangkap. Tapi MLM ya, jangan bicara kunci, ya, jangan bicara investasi bodong, ya. Kalau investasi bodong, jangan samakan dengan MLM. Investasi bodong beda. Anda beli atau ikut membernya, tapi nggak ada uangnya, nggak ada barangnya, sehingga Anda cuma ditipu. Setelah itu member get member uangnya, kan begitu. Akhirnya Anda nipu, terus Anda bilang MLM itu penipu, padahal salah. MLM itu bukan menipu. Karena apa? Kalau MLM murni, dia kasih produk sesuai dengan uang yang Anda kasih. Ada yang menipu di situ nggak? Ada akad nggak di situ? Ada akad. Jadi dia bukan menipu. Yang salah atau yang banyak orang salah pengertian tentang MLM itu adalah bisnis ponzi atau investasi bodong. Ya, paham? Yang kedua, MLM itu pekerjaan tidak bergengsi. Siapa bilang pekerjaan tidak bergengsi? Seorang Donald Trump tadi, dia ngomong seperti itu. Ya, nanti sebentar saya kupas tentang bagaimana dia. Yang pasti MLM itu paling enak sebenarnya. Hanya MLM satu-satunya pekerjaan yang Anda bisa keliling dunia. Hanya dengan MLM, satu. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, hanya MLM itu yang punya modal paling kecil tapi penghasilan paling besar. Coba bisnis apa yang tolong sebutkan ke saya, yang punya penghasilan apa? Modal kecil-kecil sedikit tapi penghasilan besar. Bisnis apa sebut? Saya tanya. Tidak ada. Ya kan? Hanya MLM. Makanya ada yang bilang gak bergengsi. Kenapa? Karena dia ikut MLM hanya euforia, bukan melakukan MLM itu sebagai bisnis. Paham? Ikut MLM cuman euforia. Paham yang euforia? Ikut-ikutan. Dia tidak menganggap MLM itu bisnis. Paham ya? Saya sudah berjalan di MLM sudah 19 tahun dan saya mengaplikasikan semua konsep MLM itu dalam kehidupan saya sehari-hari, termasuk bisnis saya. Begitu. Paham ya? Yang kedua, yang ketiga, MLM itu menguntungkan orang di atas. Ya benar, orang di atas itu untung. Tapi ada kemungkinan dia juga kalau di atas nggak kerja, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Banyak orang yang dari bawah bisa mengungguli yang paling atas. Apa ini? Karena MLM itu sebenarnya adalah bisnis Anda sendiri, tidak ada orang di atas atau di bawah. Yang bisa sukses, setahu saya, itu orang yang benar-benar melakukan, bukan cuma sekedar taruh kaki, duduk kiri, duduk kanan. Belum tentu. Kalau memang nggak seperti itu, nggak ada semua seperti itu. Paham ya? Yang ketiga, kerjanya di target. Nggak ada kerjanya di target oleh MLM, karena target itu adalah diri Anda sendiri. Ya kan? MLM tidak ada target-target. Yang ada, kalau Anda nggak kejar, ya Anda sendiri rugi, bukan perusahaan. Paham ya? Jadi semua tergantung dari diri sendiri. Cari orang, tolong sebutkan ke saya bisnis apa yang tidak cari orang, bisnis apa yang tidak cari orang. Tolong sebutkan ke saya. Ada bisnis yang tidak cari orang? Jualan cilok cari orang atau cari hantu? Cari konsumen. Cari konsumen kan? Orang yang jualan bakso cari hantu atau Cari pembeli. ya cari orang. Coba bisnis apa yang nggak dicari orang? Saya tanya. Tolong sebutkan ke saya. Ada nggak? Semua cari orang nggak? Terus kenapa MLM ini diselubungkan? MLM itu cari orang. Lah semua juga cari orang. Bisnis apa yang nggak cari orang? Nggak ada kan? Semua cari orang. Cuman beda, caranya yang beda, ya kan? Paham ya? Paham semua? Paham ya? Halo? MLM itu kerjanya jual-jual barang. Saya tanya di mana? Tolong sebutkan ke saya
dan tolong kasih lihat ke saya perusahaan MLM yang kasih Anda disuruh jual barang, jual produk. Banyak? Enggak. Tujuan dari MLM itu apa? Anda pakai sendiri, bukan disuruh jualan. Pernah ada MLM Anda disuruh jualan? Kalau jualan itu namanya reseller, perusahaan biasa. Nah, terus yang kedua ada namanya direct selling, jual barang, sales. Kalau MLM itu tidak ada istilah jual barang, dan itu sangat dilarang sebenarnya di MLM. Kenapa? Karena MLM itu lebih kepada Anda pakai produknya, disuruh pakai produk. Anda join itu bukan beli barang, tapi Anda join di bisnisnya. Jadi pola kita itu harus rubah dulu, mindset kita dirubah ya. Anda ikut MLM itu, ikut member itu bukan beli barang, bukan beli barang, tapi Anda join di bisnisnya. Karena Anda pengen berbisnis, bukan menjadi penjual. Anda join di dalam itu berbisnis, mendapatkan produk senilai dengan uang Anda, sehingga uang Anda itu nggak rugi-rugi amat, begitu. Dan produk itu untuk apa? Anda pakai. Paham ya? Konsepnya dirubah dulu, paham? Bukan Anda join di sini untuk Anda kalau ikut ini Anda bisa jual. Enggak ada istilah seperti itu, salah total. MLM bukan seperti itu. Banyak orang salah paham tentang MLM di situ, sehingga terjadi apa? Kita jadi dokter, ya kan? Jadi kita Pak, kalau begini obat ini, Bapak penyakit ini, jadi dokter dia. Padahal kita di sini untuk berbisnis, bukan jadi dokter. Kita di sini berbisnis, bukan jadi penjual. Itu salah. Saya sampai hari ini tidak pernah jualan, karena memang kita bermain bisnis, bukan jual produk. Kalau mau jual produk, berapa banyak uang Anda? Saya ketemu dengan orang yang suka jual sini, ibu suka jual berapa banyak modal ibu? Kalau mau jualan itu berapa banyak modal? Karena setahu saya konsep konvensional itu, kalau ada yang untung banyak, modal banyak. Kalau modal cuma 300.000 terus ibu bilang jualan barang, untungnya berapa sih bu? Modal ibu cuma 300.000. Kalau ibu mau bisnis, oke sini, saya kasih tunjuk caranya. Saya tunjukin caranya, kalau itu bahasa kita bisa. Jadi 10 juta mana uang ibu 10 juta, tak belikan modal barang, ibu jualan. Modalnya berapa? 10 juta minimal. Baru Anda bisa ketemu untungnya. Ya kalau MLM cuma jualan dari modal 300 dan ngaku-ngakunya bisa jualan barang, nah itu sampai kapan dia bisa dapat 100 juta di bisnis ini? Akhirnya apa? Nggak bisa jualan. Dia bilang, oh MLM itu kurang ajar, saya disuruh jual. Nah, salah. Dia salah paham tentang MLM, terus dia salahin MLM. Paham ya? MLM itu bukan jualan barang. Ingat sekali lagi, mindset kita rubah dulu. Kalau Anda tetap seperti itu, maka Anda tidak akan pernah sukses di MLM. Ya, Anda tidak akan pernah sukses karena Anda cuma pola penjual. Baru membangun jaringan, MLM-nya bubar. Nah, ini lebih kepada konteks kita bicara tentang perusahaan. MLM banyak seperti ini karena kita juga salah memilih, berarti tidak menyeleksi MLM yang baik dan benar. Saya terus terang, kenapa saya bergabung di HAYU? Lumayan banyak kita udah ikuti. Saya itu sampai waktu bulan November itu, saya sampai bilang ke teman saya dari Malaysia, saya sempat WA sama beliau, saya bilang gini, bro, carikan aku bisnis MLM murni dari luar negeri, kasih ke aku mau mulai. Tapi yang memang kriterianya satu, punya pabrik sendiri, sekelas Keling, sekelas Tiansi. Aku bilang gitu. Kalau perusahaan-perusahaan cuma abal-abal, aku nggak mau. Aku bilang, aku nggak mau lagi main ganti-ganti MLM terus, ganti-ganti MLM. Sampai kapan? Anda cuma dipengaruhi dengan 1-2 bulan bonus bagus, besoknya Anda saat menerima reward, dia sudah lari. Sama seperti kejadian-kejadian kita kemarin. Makanya kita nggak mau lagi. Saya ketemu Pak Narno, itu pun saya harus melakukan MOU dulu dengan beliau, baru saya ikut. Ya. Jadi saya sudah bikin MOU dengan perusahaan, baru saya main. Bukan sekedar saya ikut aja. Saya pastikan dulu perusahaannya, saya cek perusahaannya benar nggak ada punya pabriknya. Perusahaan kita itu punya pabrik, sekarang udah 5 pabriknya.
Saya sendiri lihat langsung. Ownernya kita tahu, yang bikin Solo Grand View, tempat wisata Solo Grand View. Pengusahanya adalah owner kita. Tahu nggak? Anda bisa cek Solo Grand View di Solo, tempat wisata pertama dan terbesar itu, dia bikin ini. Anaknya. Ya. Terus Anda bilang itu nggak ada uang? Perusahaan nggak ada uang? Nggak mungkin dia bisa bikin wisata besar di sana. Sudah punya pabrik 5, pabriknya besar-besar, sementara bangun 3. Terus dia juga punya usaha lain, dan dia juga anggota DPR. Kan begitu. Terus kita harus cari perusahaan seperti apa sih? Kalau kita pindah-pindah lagi, ya kan? Kita cari perusahaan-perusahaan yang di luar dari itu. Ya. Jadi kita cari yang benar-benar memang bisa jangka panjang, dan kita tidak mau ganti-ganti perusahaan lagi. Ada yang ngomong ke saya, produknya apa, ini lebih murah, ini lebih benar. Saya bilang kalau kita cuma hitung-hitungan di situ, tapi sampai kapan ada berjalan? Jaminan bisa scan 3 bulan atau 6 bulan, ada nggak jaminan mereka? Maukah ownernya tanda tangan MOU? Maukah MOU dengan kita ownernya? Nggak mau ownernya itu tanda tangan, karena mereka tahu itu sudah siap lari. Paham ya? Ini owner berani tanda tangan, berarti dia sudah siap, gitu. Ya. Terus yang terakhir, produk banyak di online dengan harga murah. Ya. Produk di online dengan harga murah. Ini karena pengaruh dari apa? Orang yang cuma suka jualan. Ya kan? MLM itu sebenarnya bukan jualan. Lebih baik MLM itu jadi reseller. MS Go, kan? Itu bukan MLM. Tapi tanya saya sama teman-teman, dia yang jadi reseller di situ modalnya 300.000. Saya tanya, ada nggak reseller MS Go seperti itu? Modalnya 300.000. Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Harus punya modal besar, karena dia mau pengen untung besar. Ya itulah konsep konvensional jualan. Kalau cuma mau jual 300.000 dapat 1 miliar, nggak mungkin. 1,8 terus dapat miliar, nggak ada itu seperti itu. Anda mau jual berapa miliar modal Anda untuk bisa dapat 1 miliar? Kan secara logis ya. Kalau Anda cuma mau jadi penjual masuk MLM, berapa banyak uang Anda? Kalau pengen dapat 1 miliar, Anda harus modalnya 10 miliar, baru Anda bisa untung 1 miliar. Paham ya? Tapi kalau modal kita cuma 1,8, 12 juta, terus mau pengen mengharapkan 1 miliar hanya dengan menjual, Anda tidak akan, saya jamin tidak akan pernah dapat untung. Nah, ini lebih parah. Ya. Jika saya diberi kesempatan untuk memulai dari awal lagi, saya akan memilih network marketing. Itu orang terkaya di dunia yang ngomong. Karena apa? Hanya di MLM dengan modal sekecil-kecilnya dia bisa mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Jika saya diberi kesempatan memulai dari awal, ini kan memulai dari awal itu sama seperti terkait dengan hari ini, dia akan memilih MLM daripada dia mau bikin usaha lain. Karena apa? Kalau usaha lain berarti dia harus punya modal besar, kan? Dia punya modal besar, gitu. Paham ya? Oke. MLM itu adalah bisnis. Itu yang saya kasih tahu teman-teman. MLM itu bisnis, bukan pekerjaan atau penjualan. Menjual saja atau kita jadi pekerja atau penjual. MLM itu bisnis Anda sendiri. Paham ya? Bisnis Anda sendiri. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau lebih individu maupun kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, laba. Paham ya? Ini bisnis ya. Jadi kalau mau saya tanya, Anda mau cari bisnis itu mau cari untung atau cari rugi? Bisnis itu Anda cari untung apa cari rugi? Untung. Untung ya. Kalau saya cari rugi. Iya. Kalau saya mau masuk bisnis MLM atau saya mau jualan, yang saya cari dulu adalah rugi. Saya mau cari rugi. Kenapa? Kalau Pak Anjar mau cari untung atau cari rugi? Cari untung kan? Untung. Apakah untung terus? Rugi. Nah, begitu ya.
cari rugi, apakah rugi terus? Tidak juga. Kan begitu kan? Sama aja kan? Sama aja kan? Cuma beda di mental. Mental yang beda. Saya cari rugi, saya sudah tahu saya rugi. Sehingga pas untung, alhamdulillah, kan? Tapi kalau cari untung, kalau rugi, astagfirullah, saya drop. Beda kan? Beda ya? Nah di situ perbedaannya. Kenapa? Mindset kita itu yang berubah dulu. Ya kan kalau cari untung, Anda kejar untungnya terus kan? Ya kan? Tapi kan emang selalu untung? Enggak juga, pasti rugi juga kan? Tapi saat Anda rugi, mental Anda jatuh. Masalahnya di situ. Ya kan? Iya rugi, drop. Aduh saya bangkrut. Pak saya stres Pak, ini sudah stres. Akhirnya Pak dia nggak bisa dapat untung lagi karena udah stres. Pikirannya mentalnya udah jatuh. Tapi kalau Anda pikir saya mau cari rugi, kenapa? Nah, kan? Santai aja main, enjoy, ya kan? Udah, kalau enggak ya udah rugi. Udah itu yang saya cari. Kan gitu. Pas untung, alhamdulillah nambah. Alhamdulillah, ternyata untung ya kan? Untung aja kan? Ya tetap, yaudah Pak, kalau enggak ya udah, nggak ada masalah, nggak ada beban. Nah. Ya kan? Kalau rugi ya nggak ada beban, ya udah saya cari, kan begitu. Beda ya? Mindset atau mental kita itu yang menentukan kita ke depan seperti apa. Ya kan? Nah, ini perbedaan besar MLM konvensional dan karyawan. MLM untung besar, modal kecil. Keuntungan sesuai modal. Modal kecil, hasil kecil. Paham ya? Untung besar, modal kecil. Hanya MLM yang modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Hanya di MLM. Kenapa? Hanya di MLM dengan modal 12.600.000 Anda bisa dapat 1,6 miliar. Coba bisnis apa yang bisa seperti itu? Saya kasih contoh ke saya. Bisnis apa yang dengan modal 12,6 juta dapat 1,6 M? Bisnis apa itu? Hanya bisnis MLM. Bisnis ya. Terus kalau konvensional, ini kalau Anda join MLM terus membawa gaya konvensional, ini keuntungan sesuai dengan modal Anda. Modal kita kecil, join MLM terus mau jualan, jadi penjual, mana ada Anda untung? Anda lelah malah, biaya operasional lebih tinggi, kan? Benar kan? Kalau Anda cuma mindset Anda cuma menjual saja dalam pikiran Anda, sehingga Anda jadi dokter lah, jadi tukang ini tawarin ke orang, maksa-maksa, beli aja Pak, masa nggak bisa bantu saya? Aduh turunin aja Pak, hanya rugi. Kan begitu? Karena mindset Anda cuma penjual, bukan pebisnis. Ya? Kalau Anda masih berpola penjual, maka Anda tidak akan pernah untung di MLM. Anda tidak akan pernah hidup di MLM. Sama dengan ini, karyawan, modal kecil, hasil kecil. MLM itu resiko kecil atau 0%. Kalau konvensional, untung besar, resiko besar. Ya kan? Kalau ini resiko tergantung pekerjaan. MLM resiko kecil kan? Kecil. Modal Anda cuma berapa? 12,6 juta atau 5,4 juta atau 1,8 juta. Kalau 1,8 juta, Anda dapat produk berapa banyak? 9 nilainya berapa? Anda rugi atau untung? Untung. Terus Anda mendapatkan peluang 1,6 M. Untung atau rugi? Untung. Terus ada resiko nggak? Kalau Anda nggak dapat 1,6 M, Anda rugi? Anda dapat barang. Makanya kenapa MLM itu tidak banyak yang sukses? Kenapa? Karena Anda nggak serius. Karena modalnya udah banyak. Masih serius? Masih serius? Enggak. Sudah. Kan ada beban. Makanya nggak ada yang dia serius, yang sukses MLM, hanya beberapa orang saja yang melihat potensi di MLM. Makanya itu saya bilang tadi, hanya ikut-ikutan itu banyak. Ikut gara-gara apa? Di join itu gara-gara gak enak.
saudara, enak teman, kan begitu. Terus udah dapat produk, setelah itu ya dia kejar apa? Cuma jualan supaya modalnya balik. Setelah balik, sudah enjoy, aku udah balik. Udah, dia nggak mikir bisnis ini seperti apa, potensi bisnisnya, dia cuma mikirnya di situ. Sehingga apa yang dia lakukan? Pak, jualan Pak, saya cuma suka jualan. Ada yang join cuma 300 Pak, saya ambil aja Pak yang 300. Iya, karena Anda jualan produk, makanya tidak ada yang mau beli yang 1,8, kemahalan Pak produknya. Ya iya, karena Anda jualan produk, Anda bukan menjual bisnisnya. Kan begitu? Kalau MLM, kalau saya bukan menjual sistem. Ya, MLM itu menjual sistem, bukan menjual produk. Paham ya? Kalau Anda cuma menjual produk, seperti yang saya bicarakan di setiap BOP, mana lebih enak, nasi padang atau KFC? KFC. Bapak masih anak-anak suka-suka yang krem-krem. Hobi, nasi padang nggak suka? Atau nasi pecel suka? Mana lebih enak, nasi pecel atau nasi KFC? Nasi pecel. Nah, kan begitu. Pertanyaannya, nasi pecel ada di Amerika atau nasi pecel ada di Amerika enggak? Nggak ada. Tapi KFC ada di Indonesia, di Kroya. Jual KFC. Kenapa? Emang kalau lihat yang punya KFC jualan ayam? Nggak pernah lihat. Pernah lihat nggak? Mereka jual apa? Sistem. Dia cuma kasih jalan terus sama kemarin kekayaannya sampai 7 keturunan nggak habis-habis. Karena apa? Dia jualan ayam? Enggak. Dia jualan sistem. Makanya sistemnya itu bisa sampai di ujung mana? Sampai di ujung dunia sekalipun dia bisa. Kayak terjadi di Amerika, dia punya yang KFC itu orang Amerika, Walter Sanders ada di sini dia produknya. Tapi pecel lele, ya, Mas Wendy nggak pernah ada di Amerika. Karena apa? Akhirnya apa yang dikerjakan? Nanti dia jualan, dia buka. Kalau dia udah lelah, tutup. Dia untungnya cuma situ. Karena polanya menjual produk. Itu yang Anda lakukan hari ini. Sehingga komplain sedikit, Pak, produknya nggak bagus, Pak, harganya terlalu tinggi. Ya iya, Anda menjual. Karena Anda bukan pebisnis. Mental Anda mental penjual, bukan mental pebisnis. Kalau Anda mental pebisnis, Anda bukan itu yang Anda ceritanya. Pak, kapan perusahaan ini mati? Saya mau berjuang sampai saya dapat uang, sampai perusahaan lari. Itu yang ada dalam benak kita. Kalau memang penjual, memang petarung, pebisnis, bukan penjual. Paham ya? Kalau Anda masih ngomong tentang produk, Pak, produk ini harus begini, Pak. Alah, saya nggak suka ya. Kalau saya lebih suka, Pak, Bapak sudah dapat berapa banyak uangnya? Jangan dulu bicara produk. Sudah berapa banyak uang Anda? Kan begitu. Kalau kita masih jualan produk, Anda pasti akan tetap ada produk baru lagi, Pak. Produk di sana lebih bagus, pindah lagi. Pak, di sana ada joinnya lebih murah, pindah lagi. Ya kenapa? Dia jualan, penjual dia. Penjual tapi modal tipis. Makanya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kutu loncat.